Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Salma Sakinah, NPM 2113022060 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung, angkatan tahun 2021. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait gerakan kepramukaan. Untuk kita yang sudah lama terjun ke dalam dunia gerakan kepramukaan, pasti tidak asing terkait SKU dan TKU. Namun, untuk kalian yang masih pertama kali masuk ke dunia gerakan kepramukaan, pasti merasa asing dengan SKU dan TKU. Nah, untuk itu, jika kalian ingin tahu kelanjutannya terkait SKU dan TKU, maka simak sampai akhir video saya kali ini. Baik, di sini saya akan membahas terkait SKU dan TKU. Apa sih SKU? Apa sih TKU? Nah, saya akan memberikan sebuah perumpamaan. Jadi, biasanya kan sebuah perumpamaan atau inti itu dijelaskan di akhir video. Nah, di sini saya akan menjelaskan di awal video guna memberikan gambaran Anda terkait SKU dan TKU. Intinya, SKU itu sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota pramuka guna mendapatkan TKU. TKU itu jabatan. Jadi, seorang itu kalau pengen naik jabatan, ya harus memenuhi syarat-syarat yang ada di SKU itu. Nah, untuk lebih spesifiknya dan lebih rincinya, saya akan memaparkan sebagai berikut. Jadi, SKU itu memiliki kepanjangan. Kepanjangannya apa sih? Nah, kepanjangan SKU adalah syarat kecakapan umum. Definisi lebih lengkapnya ialah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum yang seperti saya jelaskan tadi. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, jadi adanya SKU ini pasti memiliki fungsi dan manfaat tertentu. Nggak mungkin sebuah prasyarat itu tercipta tanpa memiliki sebuah fungsi. Jadi fungsinya ialah yang pertama, sebagai prasyaratan bagi seorang anggota pramuka untuk menjadi anggota di satuan atau gudeg. Jadi jika seseorang itu ingin menjadi anggota di suatu gudeg atau di suatu satuan gerakan pramuka, dia harus memiliki persyaratan SKU itu. Dan jadi kalau semisal kita udah lolos SKU nih, gampang gitu loh kalau mau jadi anggota di satuan atau gudeg tertentu, ya nggak sih? Nah, syarat yang kedua yaitu merupakan rangsang dan dorongan untuk memperoleh kecakapan. Kecakapan ini merupakan seperti kita cakap dalam gerakan ini, kita bisa dalam hal ini, gitu loh. Jadi itu kalau kita mau jadi suatu anggota dari sebuah satuan, ya kita harus memiliki keahlian dan kemampuan. Nah, dari adanya SKU ini bisa merangsang kita untuk mengasah keahlian dan kecakapan kita. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu suatu proses atau usaha untuk mencapai kemajuan. Pasti sebuah syarat itu diciptakan berguna untuk mengembangkan potensi diri kita. Dan potensi diri itu bisa berkembang jika potensi itu dikembangkan terus maju. Nggak mungkin dong kalau potensi itu dikembangkan secara terus mundur. Pastinya harus menciptakan sebuah kemajuan pada diri kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan SKU di setiap tingkatan anggota pramuka. Di mana SKU untuk pramuka siaga itu terdiri atas 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Lalu untuk SKU untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian SKU untuk pramuka penegak terdiri atas 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Kemudian SKU untuk pramuka pandega hanya terdiri atas 1 tingkatan saja, yaitu pandega tersendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas TKU, karena tadi saya telah menyinggung di depan bahwa ada SKU, pasti ada TKU. Nah, apa sih TKU? Kepanjangannya apa sih? Nah, tadi kan saya udah menyinggung tuh sedikit bahwa kita harus memiliki SKU agar mendapatkan tanda kecakapan umum. Nah, jadi kepanjangan dari TKU sendiri ialah tanda kecakapan umum yang seperti saya singgung tadi. Nah, definisi lengkapnya ialah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka di samping TKK. Lah, kok ada lagi sih singkatannya? Ya, TKK adalah tanda kecakapan khusus. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan terkait tanda kecakapan umum ini agar kalian bisa memahaminya lebih dalam. Tanda kecakapan umum ini diberikan setelah seorang anggota gerakan pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU tadi dalam tingkatannya masing-masing. Semisal, saya seorang pramuka penegak. Maka, jika saya telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pramuka penegak, saya akan memiliki hak untuk mendapatkan sebuah tanda kecakapan umum, seperti saya menjadi bantara ataupun laksana. Kemudian, tanda kecakapan umum hanya berlaku bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. TKU tidak berlaku bagi seperti pembina, andalan, dan anggota dewasa lainnya. Jadi kalau tanda kecakapan umum ini hanya berlaku untuk anggota-anggota yang sampai pandega saja. Jadi di atas pandega itu udah nggak ada yang namanya tanda kecakapan umum untuk anggota dewasa. Tanda kecakapan umum itu hanya diperuntukkan untuk anggota pandega ke bawah, seperti siaga, penggalang, penegak, pandega tersebut. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan bentuk-bentuk TKU yang akan diperoleh oleh anggota-anggota pramuka nantinya. Yang pertama yaitu pramuka siaga, disebut dengan sunting, berbentuk bunga kelapa kuncup berwarna hijau dengan gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU pramuka siaga terdiri atas TKU siaga mula atau 1 susun, TKU siaga bantu 2 susun, dan TKU siaga tata atau 3 susun. Kemudian TKU pramuka siaga dikenakan di lengan baju sebelah kiri.
Pramuka penggalang itu berbentuk sunting yang bunga kelapa mekar berbentuk huruf V berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih. TKU Pramuka Penggalang terdiri atas TKU Penggalang Ramu atau 1 susun, TKU Penggalang Rakit 2 susun, dan TKU Penggalang Terap atau 3 susun. Yang selanjutnya itu Pramuka Penegak. Pramuka Penegak sunting berbentuk tanda pundak berwarna dasar hijau dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa dan tulisan Bantara atau Laksana berwarna kuning. Dia biasanya berwarna hijau dan tulisannya serta gambaran tunas kelapanya itu berwarna kuning. TKU Pramuka Penegak terdiri atas TKU Penegak Bantara bertuliskan Bantara di bagian bawah tunas kelapa dan TKU Penegak Laksana bertuliskan Laksana di bagian bawah tunas kelapa. TKU Pramuka Penegak dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka atau pundak. Dua buah tunas kelapa yang berpasangan mengibaratkan keselarasan dan kesatuan gerakan Pramuka Penegak dan Pandega putra dan putri yang sedang membina dirinya sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan menuju cita-cita bangsa yang tinggi setinggi bintang di langit untuk kemudian mengabdikan dirinya ke dalam dan di luar organisasi gerakan Pramuka. Tanda penegak, bantara, dan laksana diletakkan di tas pundak kiri dan kanan. Kemudian untuk tanda kecakapan umum anggota Pandega yang seperti saya tahu biasanya tandanya itu seperti berwarna abu-abu tapi tulisannya tetap kuning dan Pandega di bagian bawah tunasnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan terkait SKU dan TKU dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya harap setelah kalian melihat video ini, kalian sudah memahami terkait SKU dan TKU. Jadi untuk kalian pemula dalam gerakan kepramukaan, jangan bingung lagi terkait SKU dan TKU. Simak video ini sampai akhir, makanya biar kalian lebih paham apa itu SKU, apa itu TKU. Demikianlah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.